Oh ya, dikejar sama Pak Yoyo ya. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Terus. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nahilan. Astagfirullahaladzim. Istighfar terus. Terus. Nahilan. Duduk. Om Hani, Ya, mau Mbak. tanya, jenengan itu dihubungi kru TVRI pas kejadian ada yang kesurupan itu. Itu sekitar jam berapa, Om? Itu saya lagi tidur. Itu awalnya kan sebenarnya saya baru pulang dari kru juga. Itu pulang, Dari kemudian base camp, gitu? ya sekitar jam 12 lebih. Kemudian jam lagi tidur, saya baru merasa kok baru sebentar tidur kok ditelepon. Kring. Saya lihat, loh kok Pak Nurudin, ada apa ini? Jadi Pak Nurudin itu jam 1:30, Mbak. Jam 1:30 nelpon, kemudian saya angkat. Pak Rohani, ini teman saya ada yang sakit. Wah, teratap gitu. Bilangnya sakit gitu? Sakit. Nah, saya nggak tahu sakit apa. Nah, terus kan saya mikir, ini jam 1:30 dia di base camp yang masih baru, belum kenal lingkungan seperti itu. Saya langsung aja ke dapur itu. Ke dapur? Terus ngapain ke dapur, Om? Saya cari barang yang kira-kira berguna untuk seandainya untuk pengobatan atau kalau diperlukan untuk apalah. Saya ambil garam, Mbak. Lah itu kenapa kok ngambilnya garam? Nah, garam itu satu, selain tentu saja bumbu masak. Dua, kalau ada hal-hal yang gaib itu bisa itu
sawur pakai garam atau dirab pakai air garam, hilang. Nah saya pokoknya mikirnya harus bawa sesuatu karena untuk pertolongan pertamanya, karena garam itu selain untuk netralisir energi buruk juga untuk membersihkan istilahnya limbah bioplasmik. Kemudian saya bawa aja itu, kemudian sampai ke sana, assalamualaikum. Lalu saya lihat siapa yang sakit, kok kayaknya pada melekan semuanya, tapi kok duduk semuanya, tapi kok nggak ada yang sakit. Yang sakit mana Pak? Ini Pak siapa? Indrawan Pak Wawan, ya. Pak Wawan itu yang sakit. Jadi saya, Pak yang dirasakan apa? Dia cuma pelengah gitu, nggak apa-apa. Gitu. Nah, terus habis itu teman-teman udah cerita, tadi itu lama banget itu mengapa? Kan nggak mungkin kalau sakit cuma sakit gojek atau guyonan saya nelpon Pak Rohani, ditelepon Pak Rohani, ya juga ya. Emang kenapa Pak? Nah itu cerita. Gitu. Berarti pas ditelepon pun jenengan enggak tahu, bilangnya sakit. Dibilang cuma sakit sampai aja. Sampai sana sudah sadar. Sudah sadar lagi. Kembali lagi di Dia Tomblok Channel, masih bersama saya Dia, dan ini di sebelah saya ada salah satu kru TVRI. Namanya siapa Pak? Awan. Namanya Pak Awan ya. Ini saya sedang berada di Klaten Lur, nemenin Mas Alek, ada kerjasama dengan TVRI pembuatan film anak Indonesia. Nah tadi pagi itu saya dengar cerita. Nah ini Pak Awan ini mengalami kejadian mistis tadi malam di base campnya kru TVRI. Nah ini aku mau tanya-tanya nih, ceritanya bagaimana gitu. Tanpa sadar setelah tidur itu saya ada di suasana zaman dulu rumah ini. Oh gitu. Ya. Maksudnya zaman dulu ya. Tuh rumahnya ya, rumahnya sama kayak gini apa? Ya sama, nanti lain ya, banyak kayunya. Oh banyak kayunya. Terus pripun Pak? Terus datang ada kayak nenek udah tua ya. Lurus. Rambutnya digere gitu? Ya lurus. Jidat agak lebar sedikit. Jidatnya lebar Ya, sedikit. Ya nggak begitu tinggi lah. Pakaiannya? Pakaian kebaya, kebaya coklat lurik. Kebaya kemben coklat, Ya, lurik. Terus pas datangi jenengan itu ngomong atau apa gitu? dia tuh hanya tersenyum-senyum. Nah pas didatangi nenek-nenek itu kan neneknya kan tersenyum-senyum. Nah itu jenengan takut atau biasa aja atau seneng gitu Pak? Perasaan saya biasa saja. Perasaan saya biasa. Perasaan saya biasa. Jadi Lor, yang dialami Pak Awan tuh seperti itu, merasa didatangi nenek-nenek pakai kemben zaman dulu gitu, rambutnya lurus di kebelakangin gitu, jidatnya agak lebar. Nah neneknya datang tuh senyum-senyum gitu. Nah Lor, ini saya bersama temennya Pak Awan. Pak namanya siapa Pak? Rianto. Gimana Pak cerita Pak? Awalnya itu setelah waktu kesurupan itu kayak seperti itu sering kejadian pada Pak Wawan. Jadi ini beda, malam ini beda. Pokoknya saya siram pakai air bacaan-bacaan itu karena dia ini nggak ada ini reaksi. Biasa kan kalau orang yang ini kan gitu nggak ya? mempan. Biasa kalau orang yang nggak ada apa-apa kan langsung bangun marah kan. Ini enggak kayaknya ini.
akhirnya saya pegang, saya tanya, dibilang Mbak Pocong, cuma dengerin Mbak Pocong itu. Oh, Mbak Pocong bilang gitu. Mbak Pocong, terus kalau pas saya pegang ini dia kan berhenti gitu. Mungkin di mbahnya itu masuk ke badannya Pak Wawan itu. Akhirnya pas terakhir itu Pak Nurudin nelpon Pak Rohani. Terus saya pegang-pegang ini, saya mau ajanin di kuping saya ini, dia kayak udah mulai sadar gitu, dia nggak mau ajaran itu. Terus setelah itu saya nengok ke belakang temen, itu ada bayangan seperti Pak Alek yang bilang itu sekelebat kayak kain gitu lewat jendela. Mas mau cross check. Tadi kata Pak Rianto kan jenengan juga melihat bayangan putih-putih gitu. Nah, itu jenengan lihatnya di mana? Itu terjadinya sebelum kejadian. Kan sore-sore kan kita syuting di sini. Posisiku pas di ini. Syutingnya kan di depan itu, kamu di sampingku sini ngedit itu toh. Nah, waktu aku melihat ke sana, kamar mandi itu toh. Nah, dari kamar mandi itu, pada kondisi kamar mandi tertutup, itu keluar bayangan putih. Dia terbang ke atas, transparan. Jadi kayak selembar kain tapi transparan, dia terbang ke atas. Nah, habis itu dari sini aku kan melihat ke sana, syutingnya kan belum dimulai itu. Ke sana terus melihat gebyok itu. Oh, pantes gitu loh. Kesimpulan saya ini berarti yang ada di sini karena rumah ini punya unsur rumah tua satu, yang kedua ini lama nggak ditinggali. Itu kemudian syuting dimulai dan sebagainya. Saya nggak nyangka kalau kemudian malamnya ada kejadian itu. Itu. Tapi bahwa itu ada unsur lain yang ada di sini, saya memang melihat sore sebelumnya.